Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Nopalia dengan NIM 230510600260. Di sini saya berasal dari Prodi PGMI kelas 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi panas, sumber energi panas, konduksi, konveksi, radiasi, serta manfaat energi panas. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, apa sih itu energi panas? Jadi, energi panas adalah salah satu bentuk energi yang didapatkan dari kerak bumi dan berbagai sumber energi panas yang menghasilkan panas. Contohnya seperti matahari, api, listrik, dan sumber energi panas bumi. Selanjutnya, pembahasan yang akan kita bahas adalah perpindahan energi panas atau calor. Nah, dalam perpindahan energi panas atau calor dapat terjadi melalui 3 cara. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, konveksi. Yang ketiga, radiasi. Yang pertama, konduksi. Perpindahan panas secara hantaran atau rambatan. Konduksi atau hantaran adalah perpindahan panas tanpa diikuti zat perantaranya. Jadi, yang berpindah hanya panas atau kalornya saja. Perpindahan panas secara konduksi pada umumnya terjadi pada benda padat. Konduksi terjadi jika dua benda saling bersentuhan, sehingga panas dapat merambat. Contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mentega mencair karena mendapatkan panas yang merambat melalui panci. Yang kedua, tangan terasa panas ketika memegang gelas berisi teh panas karena panas merambat melalui gelas. Yang ketiga, sendok terasa panas saat mengaduk kopi panas. Yang keempat, menyetrika pakaian. Panas dari setrika merambat ke pakaian. Mari kita bereksperimen tentang perpindahan energi panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini, yang pertama lilin, yang kedua sendok, yang ketiga korek api. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah memanaskan sendok di atas lilin. Kemudian sentuhlah gagang sendok. Gagang sendok akan terasa panas karena kalor berpindah ke gagang sendok yang disebut dengan konduksi. Yang kedua, konveksi. Perpindahan panas secara aliran. Konveksi atau aliran adalah perpindahan panas yang diikuti oleh perpindahan zat perantaranya. Jadi, yang berpindah panas dan zat perantaranya. Perpindahan panas secara konveksi pada umumnya terjadi pada benda cair dan gas. Saat kita memasak air, zat yang terlebih dahulu terkena panas akan memuai dan menjadi ringan sehingga bergerak ke atas bersama panasnya. Zat yang ada di atasnya atau masih dingin akan menggantikannya. Contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya makanan yang kita goreng akan matang ketika semua bagian minyak goreng menjadi panas, di mana panas merambat melalui minyak goreng sehingga mengenai yang kita goreng. Selanjutnya, balon udara. Balon udara dapat bergerak di mana di dalam balon udara terdapat udara yang dipanaskan, sehingga udara tersebut ikut berpindah dapat menggerakkan balon udara ke atas. Yang ketiga, asap cerobong membumbung membawa panas hasil pembakaran. Yang keempat, pemanfaatan ventilasi untuk sirkulasi atau pergerakan udara. Contoh konveksi terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari. Pada malam hari, lautan lebih lama menahan panas yang diserap pada siang hari. Sehingga udara panas di atas lautan akan naik dan digantikan udara dari darat. Sedangkan angin laut terjadi pada siang hari. Pada siang hari, daratan lebih cepat menyerap panas sehingga udara panas di atas daratan akan naik dan akan digantikan udara dari laut. Selanjutnya, kita akan bereksperimen perpindahan panas secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga, radiasi. Perpindahan panas secara pancaran. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Benda yang memiliki suhu tinggi akan memindahkan panasnya secara pancaran atau radiasi. Kalor atau panas yang dipancarkan berupa gelombang elektromagnetik. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Panas dari api unggun akan menghangatkan tangan kita karena panas berpindah secara radiasi menuju tangan kita. Selanjutnya, panas matahari dapat sampai di bumi karena panas matahari dipancarkan berupa gelombang elektromagnetik. Contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pancaran panas matahari sampai ke bumi. Yang kedua, mengeringkan ikan asin. Yang ketiga, menjemur garam. Yang keempat, panas lampu memancarkan dan dapat membantu proses penetasan telur. Unggun dapat menghangatkan udara sekitar. Yang terakhir, kita akan bereksperimen tentang perpindahan panas secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bereksperimen tentang perpindahan energi panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata ada loh kaitannya perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam Al-Quran. Mari kita bahas. Perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam Al-Quran. Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi atau antara panas di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Zulkarnain memanaskan besi dan menuangkan tembaga yang panas di atasnya. Ini menunjukkan panas berpindah dari besi ke tembaga. Dan disebutkan juga di dalam Quran Surat An-Naml ayat 7. Nabi Musa melihat api dan ingin mengambilnya supaya keluarganya bisa berdiam atau menghangatkan diri. Ini juga contoh panas yang berpindah dari api ke tubuh. Yang terakhir, Quran Surat Al-Waqiah ayat 71-73.
tentang api yang dibuat dari kayu yang digosokkan. Saat digosokkan, panas berpindah dari satu kayu ke kayu lain sehingga keluar api. Kesimpulan, Allah mengajarkan bahwa panas bisa berpindah dari satu benda ke benda lain. Yang kedua, perpindahan panas secara konveksi dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Allah menurunkan hujan dari langit, menggerakkan awan, dan membuat kapal bisa berlayar di laut. Semua ini terjadi karena adanya perpindahan panas di udara dan di air. Yang kedua, Quran Surat At-Takwir ayat 6. Lautan menjadi meluap karena panas matahari. Ini menunjukkan air bisa bergerak dan berubah karena panas. Kesimpulan, Allah menciptakan panas dari matahari supaya ada angin, hujan, dan laut yang bergerak. Semua itu tanda bahwa panas membantu kehidupan di bumi. Yang ketiga, perpindahan panas secara radiasi atau pancaran panas. Di dalam Al-Quran dijelaskan pada Quran Surat Yunus ayat 5. Allah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Cahaya matahari mengandung panas yang sampai ke bumi tanpa perantara. Quran Surat Al-Furqan ayat 961. Allah menciptakan matahari dan bulan yang bercahaya. Ini menunjukkan matahari memancarkan panas dan cahaya agar bumi terang dan hangat. Kesimpulannya bahwa panas dari matahari bisa sampai ke bumi karena Allah mengatur pancaran panas itu dengan sempurna. Tanpa matahari kita tidak bisa hidup nyaman. Yang terakhir, manfaat energi panas. Apa saja sih manfaat energi panas dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat energi panas. Energi panas bumi merupakan energi terbarukan yang berasal dari panas alami di dalam perut bumi dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti pembangkit listrik, pemanas ruangan, dan industri. Ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon tinggi seperti bahan bakar fosil sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim global. Yang selanjutnya bersifat baseline energi, dapat menghasilkan energi secara terus-menerus tanpa tergantung pada kondisi cuaca, berbeda dengan energi surya atau angin. Efisien dalam penggunaan lahan karena tidak membutuhkan area yang luas untuk pengembangan dibandingkan dengan energi surya. Yang terakhir, meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil yang tidak terbarukan.